Semenjak susuhunan Mataram, Amangkurat I dan anaknya Amangkurat II meminta bantuan dan berhubungan dengan VOC lantaran pemberontakan Trunojoyo yang memporak-porandakan Mataram. Dengan segera, Mataram harus membayar mahal dukungan itu dengan berjanji menyerahkan sebagian wilayahnya kepada VOC Belanda dan semakin melibatkan VOC di dalam kemelut politik Mataram yang sedang naik turun. Puncaknya ketika pemberontakan para pangeran akibat hadirnya Belanda di Keraton Jawa yang berakhir dengan pecahnya Mataram menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta, yang semakin menguntungkan Belanda untuk mengendalikan kerajaan yang sudah terpecah belah tersebut. Apalagi pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang militeristik dan memaksa pihak keraton memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk membangun jalur antara Anyer sampai Panarukan. Ia juga memperkenalkan etiket dan tata upacara baru yang mensejajarkan orang-orang Belanda dengan Sultan yang menyulut kebencian pihak keraton, terutama Sultan Hamengkubuwono II dari Yogyakarta. Keadaan semakin parah ketika datangnya Inggris yang mengambil alih Pulau Jawa dan semakin menekan raja-raja Jawa. Penghinaan ini semakin dalam ketika pihak Inggris menyerbu dan menjarah keraton hingga menurunkan secara tidak hormat Sultan Hamengkubuwono II dari tahta dan mengangkat putra mahkota menjadi raja dengan gelar Hamengkubuwono III. Meskipun begitu, rongrongan terhadap keraton berlanjut ketika Belanda kembali memerintah Jawa. Ketidakberdayaan keraton untuk membendung orang-orang asing itu menuai keprihatinan anak tertua Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Ontowiryo, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro. Diponegoro merupakan sosok yang religius. Ia tidak suka dengan sikap orang-orang Belanda yang suka keluar masuk keraton dengan seenaknya. Apalagi banyak pangeran terpengaruh dengan budaya barat yang mengakibatkan kesakralan dan religiusitas keraton mengendur. Ia mengatakan bahwa keraton tak ubahnya seperti rumah bordil akibat pengaruh orang-orang Belanda tersebut. Pangeran yang bernama Islam Abdul Hamid tersebut sejak kecil memilih tinggal di luar keraton di dekat neneknya di Tegalrejo. Dari neneknya inilah, Ontowiryo dididik untuk menjadi seorang muslim yang taat. Ia sering mengunjungi desa-desa dan surau-surau di sekitar Tegalrejo untuk lebih dekat dengan rakyat jelata yang sedang susah akibat sistem sewa tanah yang diterapkan oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1814, Sultan Hamengkubuwono III wafat dan digantikan oleh anaknya yang masih berusia 10 tahun dengan gelar Hamengkubuwono IV. Diponegoro sendiri sebagai anak tertua tidak bersedia untuk naik tahta dikarenakan ia hanya anak dari seorang selir. Pada bulan Juni tahun 1823, Presiden baru Yogyakarta yang bernama Jonker Anthony Hendrik Semisalt bertindak keterlaluan karena terlibat dalam penunjukan sultan yang masih berusia 3 tahun. Sebab dari penunjukan itu adalah untuk menggantikan Sultan Hamengkubuwono IV yang meninggal mendadak pada tahun 1822. Semisalt kala itu duduk di atas tahta seraya menerima sembah bakti para bupati mancanegara dalam 5 upacara grebek selama 31 bulan masa jabatannya sebagai residen. Di mata orang Jawa, hal ini adalah penghinaan terhadap martabat mereka. Di lain pihak, Pangeran Diponegoro sendiri diangkat menjadi wali raja bersama dengan pamannya Pangeran Mangkubumi. Namun, pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo IV bersama dengan Residen Belanda yang semakin bertindak semena-mena terhadap kesultanan. Tak pelak, Diponegoro memprotes cara perwalian semacam itu. Bahkan, posisinya semakin tidak dianggap ketika pendapatnya diabaikan oleh Semisalt tentang persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membawa kesultanan ke dalam kebangkrutan. Apalagi kelakuan Ratu Ageng dan Patih Danurejo yang pro Belanda membuat sang pangeran memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1824, Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya di Tegalrejo untuk membahas kemungkinan pemberontakan pada bulan Agustus tahun selanjutnya. Namun, pada bulan Mei 1825,
Provokasi datang dari Smesart yang memutuskan memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Pembangunan jalan Yogyakarta-Magelang yang awalnya melewati Muntilan sengaja dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo tanpa sepengetahuan Pangeran Diponegoro. Dan patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur sang pangeran. Perseteruan segera terjadi antara petani penggarap di Tegalrejo dengan anak buah Patih Danurejo dan memuncak pada bulan Juli. Namun patok-patok yang telah dicabut para petani dipasang kembali oleh pihak kepatihan, sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Sebelum perang pecah, pihak istana berusaha menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi pada 20 Juli 1825 dengan mengirim pasukan Jawa Belanda yang dipimpin 2 orang bupati keraton senior. Dalam pengepungan itu, kediaman Diponegoro jatuh dan terbakar. Namun, dengan tenaga dalam yang dimiliki, sang pangeran secara heroik berhasil menjebol tembok kediamannya dan berhasil lolos dengan sebagian besar pengikutnya. Dengan diiringi keluarga dan sebagian besar pasukannya, Pangeran Diponegoro terus bergerak ke arah barat hingga sampai di desa Dekso. Dari sini, ia terus bergerak ke arah selatan sampai keesokan harinya dan tiba di Gua Selarong. Di Gua Selarong inilah yang dijadikan basis Pangeran Diponegoro untuk mengatur siasat perang melawan Belanda dan orang-orang Jawa yang pro-Belanda yang dikatakan Diponegoro sebagai orang-orang Jawa murtad. Penyerangan di Tegalrejo merupakan titik awal dari perang besar yang melanda Jawa selama 5 tahun ke depan. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sadumuk batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati, atau yang berarti sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Membakar semangat bumi putra Jawa untuk melawan orang asing yang tengah menggerogoti kehormatan orang-orang Jawa. Mereka yang selama ini diam saja dan tertindas, dan yang sebelumnya hanya melakukan perlawanan dengan sembunyi-sembunyi dan sendiri-sendiri, kini di bawah komando Diponegoro bersatu untuk melenyapkan orang-orang Belanda tersebut. Tercatat sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan ia juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti penduduk untuk ikut berperang. Sementara itu, semangat perang Sabil yang digelurakan Diponegoro menggerakkan Kiai Mojo, seorang ulama dari Pajang Surakarta, untuk bergabung dengan pasukan dan menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dengan pengaruh Kiai Mojo, banyak kaum agamawan yang bergabung dalam barisan pasukan Diponegoro, mulai dari kiai desa, penghulu, para syekh, guru ngaji, dan banyak ulama dari wilayah Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, hingga Ponorogo. Bahkan Pakubuwono VI beserta Bupati Gagatan diam-diam mendukung pemberontakan dan berkonsultasi dengan Diponegoro. Dari Madiun, datang bergabung seorang pemuda belia keturunan Bupati Madiun yang tewas di tangan Belanda. Ia bernama Sentot Ali Basyah Prawiro Dirjo yang dengan keterampilannya segera dipercaya sebagai panglima utama pasukan Diponegoro. Selanjutnya, berkobarlah peperangan dengan masing-masing pihak berusaha merebut wilayah sebanyak mungkin. Pertempuran terbuka yang melibatkan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri di kedua belah pihak berlangsung sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang.
Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus, sementara peperangan sedang berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Perang ini merupakan perang dengan skala modern pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jawa, yang melibatkan semua unsur-unsur dan taktik peperangan yang ada. Serangan-serangan besar rakyat pribumi terjadi pada bulan-bulan penghujan. Ini dikarenakan hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan Belanda terhambat. Apalagi berbagai macam penyakit tropis mengintai mereka sebagai musuh yang tak tampak, yang melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut jiwa pasukan Belanda tersebut. Pada bulan Agustus hingga September 1825, posisi-posisi pertahanan Belanda di pantai utara Jawa diserbu oleh pasukan Pangeran Serang II yang merupakan pendukung Diponegoro. Bahkan pada 28 November 1827, adik ipar Diponegoro yang bernama Raden Tumenggung Sosrodilogo ikut memberontak di Bojonegoro dan berhasil merebut daerah Rembang, Lasem, hingga Tuban. Pada tahun-tahun awal, pasukan-pasukan Diponegoro banyak meraih kemenangan atas pertempuran yang membuat pasukan Belanda terdesak. Dan dalam titik inilah, Belanda harus memilih meninggalkan Jawa atau memilih untuk mempertahankan koloni ini yang sangat berharga bagi mereka.